Cawan-cawan murka Allah dan panggilan untuk umat pilihan. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Langit bergetar, bumi pun gemetar. Firman Tuhan jelas berkata bahwa akan tiba hari ketika Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, duduk di atas tahtanya, dan semua bangsa dikumpulkan di hadapannya. Ia akan memisahkan domba dari kambing, yang benar akan masuk dalam hidup kekal, dan yang jahat akan dilempar ke dalam api kekal. Inilah nubuat Matius 25 ayat 31-46, yang bukan sekadar bacaan rohani, melainkan gambaran strategis tentang garis pemisah akhir yang sedang disiapkan Allah Bapa. Firman ini bukan cerita kuno. Ini adalah peringatan yang hidup, yang hari ini berbicara kepada bangsa-bangsa, kepada pemimpin, bahkan kepada setiap pribadi. Ketika cawan-cawan murka Allah dicurahkan, seluruh ciptaan akan menyaksikan kedahsyatan keadilannya. Gunung-gunung runtuh, sungai-sungai berubah, matahari membakar, kegelapan meliputi dunia. Namun, di tengah kegentaran itu, umat pilihan akan tetap dijaga, tetap bersinar terang meski dunia dilingkupi malam yang pekat. Penghakiman terakhir, Matius 25 ayat 31-46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Kebenaran strategis dari firman ini adalah, kasih dan keadilan Allah berjalan beriringan. Api murkanya bukanlah tanda kebencian, melainkan pembersihan. Lautan kasih-Nya tidak bertentangan dengan hukumannya, tetapi menyatu. Dalam rencana abadi, murka Allah menyingkapkan siapa yang benar-benar setia dan siapa yang hanya berpura-pura. Yesus berkata, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Firman ini bukan sekadar perintah moral, tetapi panggilan profetis untuk mengikatkan iman dengan perbuatan kasih. Karena pada akhirnya, ukuran kekekalan tidak ditentukan oleh banyaknya doa atau indahnya kata-kata, melainkan oleh tindakan nyata kasih kita kepada sesama, terutama kepada mereka yang paling hina, yang paling terlupakan. Ketika cawan murka Allah dicurahkan, semua topeng akan ditanggalkan. Semua kedok akan terbuka, semua bangsa, semua pemimpin, semua institusi akan diperiksa di hadapannya.
Tidak ada oligarki yang bisa membeli jalan keluar, tidak ada mafia yang bisa menutup-nutupi kejahatannya, tidak ada kekuasaan yang bisa berdiri tegak melawan tahta Kristus. Suara surga akan bergema, sudah terlaksana. Kerajaan dunia menjadi milik Kristus. Segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja selama-lamanya. Inilah strategi kekal Allah. Mereka yang hidup dalam kasih, sekalipun sederhana, akan diangkat sebagai domba di sisi kanannya. Mereka yang hidup dalam kepura-puran, yang menutup mata terhadap penderitaan sesamanya, akan dicampakkan bersama kambing di sisi kiri. Murka Allah bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membersihkan bumi dari segala ketidakadilan, agar kemuliaannya genap di bumi seperti di surga. Kita sedang memasuki masa yang genting, masa di mana bangsa-bangsa akan digoncangkan. Namun, bagi umat yang setia, inilah saat untuk tetap percaya, tetap berbuat kasih, dan tetap memandang kepada Kristus yang duduk di atas tahta. Api murkanya dan lautan kasih-Nya akan menyatu. Dan kita yang setia akan melihat kemenangan itu dengan mata kita sendiri.